Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom semuanya, selamat datang di Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Program Titik Koma adalah kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Nah, di program Titik Koma kita akan mendengar cerita-cerita dari para sahabat muda yang mungkin dulu hidupnya tuh udah kayak titik, nggak ada harapan, nggak ada masa depan, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma yang artinya masih ada masa depan dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka akan bagikan ceritanya di program ini. Nah, program Titik Koma itu ditayangkan di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore, jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau misalnya ketinggalan bisa ditonton lagi nanti di aplikasi YouTube, di YouTube Pijar TV dan juga Muda TV. Nah, hari ini yang pastinya gue Devi Indah akan nemenin teman-teman selama kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Tapi gue juga nggak sendirian karena gue ditemenin sama sahabat gue Adrianus Yuda, tapi kita juga nggak berdua doang deh. Yes, betul banget. Ada seseorang yang bakal kita kulik-kulik Asik. sore hari ini. Siapakah dia? Tasya. Yeay, hai Tasya. Hai. Gimana kabarnya, Tas? Baik. Baik ya. Lemes banget. Kenapa? Coba ceritakan. Tasya hari ini akan kita kulik-kulik ya Yud ya. Yes. Kita akan tanya-tanyain, tapi mungkin Tasya boleh kenalan dulu kali ya. Ceritain dong siapa sih Tasya, terus kesibukannya apa buat teman-teman yang lagi nonton hari ini. Aku Tasya. Aku sekarang kesibukannya kerja aja sih, sama paling ya berkomunitas aja sama teman-teman muda. Gitu. Mungkin status ya? Aduh. Status Sama statusnya apa? belum nikah. Belum nikah ya. Karena kan aku agak penasaran nanya status. Karena kan judul sore hari ini kan benci jadi cinta. Apa sih yang melandasi Tasya sendiri untuk mengangkat tema ini, Tas? Kenapa benci jadi cinta? Benci jadi cinta ya. Jadi sebenarnya judul itu aku ambil dari perjalanan hidup aku sih, dari yang dulu sampai yang sekarang. Jadi dulu tuh aku pernah ada di momen-momen merasa kayak aku nggak bisa terima diri aku benci dengan diri aku benci dengan hidup aku pada waktu itu. Aku nggak ngerasa diri aku tuh berharga di matanya Tuhan, di hatinya Tuhan. Dan akhirnya begitu aku berjumpa dengan kasih Tuhan, berjumpa sama pribadinya Tuhan, sekarang aku merasa yang dulu penuh benci, penuh rasa nggak pernah menerima diri aku, sekarang berubah jadi cinta gitu. Jadi dulu penuh benci, sekarang ya jadi penuh dengan cintanya Tuhan. Aku jadi pribadi yang bisa mengasihi diri aku sendiri, bisa menerima hidup aku, bisa mengasihi semua yang udah pernah terjadi selama dalam perjalanan hidup aku. Itu sih latar belakang dari benci jadi cinta. Jadi bukannya benci jadi cinta sama yang lain nih? Yes. Bukan yang lain ya, Bukan. Tapi benci, justru malah benci sama diri sendiri ya, Tasya ya? Iya. Oke, mungkin Tasya boleh nggak sih ceritain memangnya apa sih yang terjadi dalam kehidupan kamu sampai kok kamu bisa kayak benci sama diri kamu, sampai mungkin kayak kesal sama diri kamu, nggak bisa menerima diri kamu apa adanya. Memang apa yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu kayak gitu? Aku cerita sedikit dulu kali ya, latar belakang juga aku. boleh loh. Jadi aku tuh kan anak tunggal, anak satu-satunya perempuan. Jadi aku cuma bertiga sama papa dan mama. Terus aku punya papa, dia tipe orang yang cukup dominan di keluarga aku gitu. Dia orangnya temperamental, dia orangnya emosional. Jadi dia kalau yang marah tuh tipe orang yang kalau lagi marah tuh bisa menggebu-gebu banget, bisa kayak nggak terkontrol lah marahnya waktu dia lagi ekspresi marahnya gitu. Dan aku punya papa yang tipe yang karakternya kayak gitu, dan tanpa sadar itu sangat berpengaruh sama cara dia mendidik aku, cara dia nunjukin kasihnya ke aku juga gitu. Jadi dari kecil, dari aku TK, aku sering banget ngeliat papa yang kalau lagi berantem sama mama gitu, dia bisa berantem yang
kayak ngomong kasar, atau nggak cuma ngomong kasar doang, dia juga kayak main tangan juga sama mama gitu. Itu yang tanpa sadar dari aku kecil kayak ngebuat mungkin ninggalin luka kali ya di hati aku, ninggalin trauma juga. Dan nggak cuman ke mama aja gitu, tapi ke aku juga. Jadi aku dari SD sampai aku SMA itu aku ngerasain aku dididik sama papa yang emang otoriter, emang orang yang kayak apa yang dia mau harus aku penuhin gitu, apa yang dia kasih standar di sini aku harus bisa capai gitu. Jadi dia apa ya, kalau lagi aku misalnya ngelakuin kesalahan satu atau dua hal yang dia nggak suka, dia bisa marah yang sampai menggebu banget ya, dia bisa sampai ngomong kasar sama aku, dia juga bisa sampai kayak main tangan juga. Aku ingat waktu itu ada satu momen aku lagi ngelakuin satu kesalahan yang sebenarnya nggak besar, kecil, cuman waktu itu mungkin dia emang yang emosional banget kan. Waktu itu dia sampai lempar bingkai foto dari jauh ke aku sampai kena kaki aku, terus sampai belingnya kena kaki aku sampai berdarah gitu. Itu hal-hal kayak gitulah yang akhirnya membuat aku itu memori yang nggak pernah bisa hilang gitu kan. Dan itu yang ternyata tanpa sadar itu membuat aku bertumbuh dalam perjalanan hidup aku menjadi benci banget sama papa gitu. Aku jadi benci banget sama sosok papa gitu, karena aku merasa dia nggak berfungsi sebagai bapak dalam hidup aku. Dia nggak berfungsi sebagai bapak yang penuh kasih, bapak yang lemah lembut, bapak yang kayak bapakku yang di surga gitu. Jadi aku nggak, karena dia nggak berfungsi sebagai bapak, aku jadi merasa aku juga nggak ngerasa jadi anak gitu. Aku nggak ngerasa aku menjadi anak yang dikasihi sama papa aku gitu. Itu sih yang akhirnya apa ya, membuat aku tuh bertumbuh jadi penuh benci sama papa, dan tanpa sadar itu merubah aku juga gitu. Aku di rumah jadi pribadi yang pendiam, aku jadi kayak tertutup banget, jadi kayak bukan kayak anak-anak perempuan satu-satunya yang biasa kalau sama papa deket, bisa sayang-sayangan, manja-manjaan, cerita apapun gitu. Aku dulu nggak bisa kayak gitu. Jadi dulu setiap kali pulang sekolah pengennya bawanya langsung masuk kamar, nggak pengen ketemu papa, karena aku takut sama dia, karena aku benci sama dia, aku nggak mau ngeliat muka dia. Jadi kalau bisa, kalau dia kerja baru aku keluar kamar gitu. Dan itu tanpa sadar ngubah aku jadi pribadi yang dingin juga dalam keluarga aku gitu. Dalam aku mengasihi mama, dalam aku mengasihi papa juga jadi dingin. Itu sih yang aku alamin. Dingin. Dulu Yuda. Gitu. Wow. Yes. Tadi berarti Tasya juga sempat singgung, berarti kamu hidup dari ekspektasi papa kamu ya. Gimana kamu dituntut untuk ya seperti apa yang papa kamu mau, karena pas tadi kamu cerita kan ketika kamu gak sesuai sama ekspektasinya dia marah, meledak gitu. Dan itu berlangsung lama banget ya, Tas? Lama banget. Dari aku SD sampai aku kuliah. Sampai aku kuliah, sampai aku umur 21 tahun. Yes. Jadi memang itu menjadi sesuatu hal yang membekas banget sama kamu, yang akhirnya kamu tadi benci. Tapi kan ternyata nggak stop dari situ ya. Aku juga udah pernah ketemu sama papanya Tasya, dan aku sangat admire sebenarnya sekarang hubungannya Tasya sama papa, yang sekarang peluk. Kita waktu jalan ke mall, aku ngeliat kayak dipeluk, bisa punya hubungan yang mesra sekarang. Jadi kalau misalnya dengar ceritanya Tasya yang dulu itu dingin, tapi aku sekarang ngeliatnya itu hangat banget. Aku sendiri merasakan kehangatannya kalian berdua. Nah, apa sih yang jadi titik balik yang sekarang tuh aku yakin banget udah nggak benci lagi, tapi sekarang jadi cinta? Tasya boleh ceritain gak sih apa yang bisa membuat kamu jadi kayak gitu sekarang? Titik baliknya mungkin awalnya hubungan aku sama papa itu cuman kayak awal dari kehancuran aku yang berikutnya kali ya, kalau aku bisa bilang. Jadi karena aku jadi aku merasa aku nggak mengerti identitas aku dalam keluarga. Jadi begitu aku keluar, ketemu dengan teman-teman komunitas, ketemu dengan teman atau bersahabat atau dalam dunia pacaran sekalipun, semuanya berjalannya jadi nggak sehat, semuanya berjalannya jadi nggak berkenan di hatinya Tuhan, karena aku keluar dalam posisi yang aku nggak mengerti siapa aku. Begitu aku ketemu dengan orang-orang, aku juga jadi semakin hilang lagi, jadi semakin nggak
berarah lagi gitu, karena aku nggak mengerti siapa Tuhan dalam hidup aku juga nggak ngerti kan siapa seberapa dikasihinya aku sama Tuhan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat aku juga jadi benci banget sama diri aku melakukan banyak kesalahan, kejatuhan di masa lalu yang membuat aku juga jadi susah untuk ngampunin diri aku sendiri. Dan itu berjalan sampai aku kuliah, sampai aku umur mungkin sekitar umur 21-an kali ya. Terus waktu itu aku inget banget 2017 dalam masa-masa aku yang masih membenci diri aku dan sebagainya macamnya. Terus aku 2017 join sama pertama kalinya mutusin buat ibadah di Muda untuk ketemu sama teman-teman muda di situ. Terus sama kalian. Terus Wow. itu 2017. Tapi aku masih ibadah setiap minggu aja sebagai jemaat biasa kan. Aku di situ setiap minggunya dengerin message dari Pastor Adit, dari Kariko, dari Pastor Vero. Terus sampai 2018 aku join Komsel sama teman-teman di tim worshipnya Muda, dan di situ aku mulai bertumbuh bareng sama, waktu itu ada Kak Ana, ada Kak Oyo, ada Bang Ratno, orang-orang pertama yang bertumbuh bareng sama aku. Dan berjalan sama mereka, seiring berjalannya waktu aku jadi kagum banget sama bagaimana mereka dan teman-teman di Muda, Pastor Adit semuanya, Pastor Riko, bagaimana mereka mengejar hatinya Tuhan banget, bagaimana mereka mengagumi Tuhan banget, yang padahal aku tahu mereka juga punya kelemahan gitu. Mereka menyembah Tuhan dari kehancuran mereka menyembah Tuhan dari kelemahan yang mereka punya juga gitu. Dan itu satu hal yang bikin aku kagum banget gitu, karena aku merasa penerimaan juga, aku merasa beda aja waktu aku terima kasih dari orang yang udah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu gitu. Jadi itu bener pelan-pelan bertumbuh sama mereka, jadi pelan-pelan mengubah mindset aku, mengubah cara pandang aku melihat diri aku pelan-pelan gitu, dengan cinta yang mereka kasih, penerimaan yang mereka kasih. Tapi aku masih dalam posisi kayak aku masih benci banget sama diri aku, sama papa aku gitu. Terus kayaknya di sekitar 2018 pertengahan kalau aku nggak salah, waktu itu lagi hari Minggu, lagi ibadah muda biasa, conversation. Terus yang khotbah itu ada Pastor Riko. Di situ Pastor Riko lagi sharing tentang rekonsiliasi temanya. Terus di akhir khotbah dia minta kita buat bayangin sosok yang kita benci banget. Kita suruh bayangin mukanya yang kita benci banget, tapi kita juga disuruh bayangin satu hal baik aja, satu kebaikan aja yang kamu tahu dia punya itu. Aku disuruh bayangin kebaikan yang orang yang aku benci itu yang dia lakuin buat aku gitu. Dan di situ aku lagi duduk, udah pasti banget yang nge-pop up di muka aku adalah muka papa aku gitu kan. Karena nggak ada Bukan dong. karena nggak ada lagi gitu kan yang aku benci banget selain dari papa aku gitu. Dan akhirnya aku bayangin papa aku, dan tiba-tiba Tuhan kayak ingetin satu momen di waktu aku kecil. Satu momen kayak tiba-tiba ke-pop up aja, momen waktu aku lagi sakit. Waktu itu aku lagi demam malam-malam, terus kayak menjelang tengah malam gitu aku demam tinggi banget, udah hampir mau 40 derajat gitu. Terus di situ aku inget banget muka papa aku, seberapa paniknya dia, seberapa khawatirnya dia, seberapa takutnya dia kehilangan aku gitu. Dan waktu itu dia lari bawa aku, gendong aku masih SD deh kalau nggak salah, gendong aku ke mobil sampai dia nggak pakai baju, dia cuma pakai kaos dalam doang. Terus dia bahkan nggak pakai sendal, dia lari terus saking paniknya ke mobil, ke rumah nggak dikunci, langsung jalan sama mamaku kan, itu UGD gitu. Tiba-tiba aku keinget sama momen simpel itu, dan tiba-tiba aku kayak aku ngerasa kayak Tuhan cuman bilang gini kayak, Tasya, kamu tuh sangat dikasihi sama papa kamu gitu, kamu tuh sangat disayang banget sama papa kamu gitu, dia mengasihi kamu seperti aku juga mengasihi kamu gitu. Dan di momen itu tiba-tiba ada satu mindset yang tiba-tiba mulu dari tadi dan di momen itu
ada satu mindset yang berubah gitu dalam diri aku. Karena aku dulu merasa dia gagal berfungsi sebagai bapak, makanya aku nggak bisa memposisikan diri aku sebagai anak. Cuman di momen itu aku diingetin kalau aku perlu untuk memposisikan diri aku sebagai anak untuk aku bisa melihat papa aku sebagai bapak dalam hidup aku gitu. Mungkin selama ini aku gagal melihat dia sebagai bapak karena aku nggak pernah lihat diri aku sebagai anak yang dikasih sama Tuhan, anak yang begitu dikasih sama papa aku sendiri. Dan waktu itu aku ingat ada yang perumpamaan tentang anak yang hilang, mana anak bungsunya pulang, dia ingat dia punya bapak di rumahnya, dia ingat bapaknya di rumah menanti-nantikan dia, dan waktu dia pulang papanya mengejar dia, memeluk dia, dan dia momen itu yang perumpamaan itu yang ingetin aku kalau waktu kita ingat identitas kita sebagai anak dan kita memposisikan diri kita sebagai anak, kita akan melihat Bapak dalam hidup kita gitu. Kita akan menyadari kalau kita tuh sebegitu dikasihinya, sebegitu dikejarnya sama Tuhan dalam hidup kita. Dan dari hari itu akhirnya mungkin beberapa minggu setelahnya aku kayak beraniin diri buat ngomong sama papa. Jadi di mobil lagi berdua, aku kan kalau di mobil berdua sama papa tuh pasti diem kan, jadi emang sedingin itu, jadi jarang ngobrol, jarang kayak nanya kabarnya, jarang banget. Terus ya udah akhirnya aku mutusin buat bilang sama papa aku kan, Pak, aku Tasya mau jujur gitu, Tasya mau bilang sama papa. Deg-degan banget tuh pasti ya? Deg-degan banget, udah deg-degan kan, karena aku nggak pernah deep talk sama papa, nggak pernah ngajak ngomong berdua gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama papa kayak, Tasya mau jujur sama papa, selama ini Tasya benci banget sama papa, aku benci banget sama setiap hal yang udah papa lakuin lah dalam hidup aku. Dan aku sempet juga kayak aku nyesel banget aku punya papa kayak papa gitu. Tapi di situ aku bilang, tapi aku udah maafin papa, aku mau maafin papa, aku mau mengampuni papa. Terus di momen itu papaku diam, mungkin dia juga shock kali ya. Soalnya aku nggak pernah sekali-kalinya dia denger itu keluar dari mulut anaknya langsung gitu kan. Terus di situ dia cuma bilang diem, habis itu dia cuma bilang maafin papa ya dek gitu. Terus habis itu dia peluk aku, terus aku peluk dia. Itu momen yang aku bisa bilang mungkin tuh awal dari pemulihan yang selanjutnya gitu sih. Wow. Jadi cintanya Tasya ke papa tuh dimulai ketika kamu sadar cintanya Tuhan atas kamu, dan nggak berhenti di kamu tapi bagi ke papa. Dan ya cinta tuh selalu inisiatif ya. Yes. Selalu kayak berusaha untuk ngejar duluan. Dan ya ada momen dimana ada momen dimana Tasya berdua sama papanya dan akhirnya dia ngomong dan terjadi rekonsiliasi. Wow, dan aku percaya kan yang ngalamin kecewa sama keluarga kan nggak cuma Tasya. Kalau seandainya sore hari ini Tasya dikasih kesempatan untuk ngomong sama teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama, bisa nggak sih kasih encourage ke teman-teman yang mungkin lagi kecewa sama keluarganya, yang punya struggle yang pernah Tasya alamin, Lagi benci lagi sama benci, supaya kita bisa dari benci jadi cinta. Mungkin buat teman-teman yang lagi mengalami atau mungkin udah pernah mengalami tapi masih struggle buat mungkin mengampuni mungkin orang terdekatnya, entah keluarga, papa mama, atau mungkin orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian, mungkin aku cuma mau ingetin buat teman-teman, sadari dulu kalau kalian itu begitu dikasihi, begitu dicintai, begitu dikejar sama Tuhan. Karena kayak yang 1 Yohanes 4 kalau nggak salah bilang, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita hanya bisa mengasihi waktu kita juga sadar kita itu udah dikasihi sebegitunya. Jadi aku mau ingetin buat teman-teman untuk sadari terlebih dahulu identitas kita sebagai anak yang punya bapak yang sangat mengasihi kita, punya bapak yang sangat menanti-nantikan kita setiap waktunya untuk kita kembali ke dia, untuk kembali ke pelukannya dia gitu. Dan mungkin selama ini kalian berhenti untuk mengasihi, mungkin karena kalian juga berhenti menerima kasihnya Tuhan. Itu
itu yang Pastor Riko pernah bilang itu, dan itu sangat memberkati aku sih, dan sangat membuat aku sadar kalau mungkin selama ini aku berhenti mengasihi papa karena aku juga memutuskan berhenti untuk terima kasihnya Tuhan buat aku. Karena harusnya waktu aku terima kasihnya Tuhan, harusnya kalau aku ngerasain cintanya Tuhan, harusnya nggak ada satu hal yang bisa buat aku berhenti untuk bagiin itu ke orang-orang, sekalipun untuk orang-orang yang menyakiti hati aku, orang-orang yang aku benci gitu. Jadi aku cuma mau encourage teman-teman untuk terus menyadari kalau kita itu udah dicintai terlebih dahulu, makanya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, gitu aja. Menyadari dicintai agar bisa mencintai ya. Seringkali mungkin kita fokus buat gimana sih ngampunin orang, gimana sih cintain orang, tapi kita sendiri nggak menyadari bahwa kita terlebih dahulu udah dicintai. Well, thank you banget Tasya udah bagiin cerita hidup kamu yang luar biasa. Mungkin Yuda, dari lo sendiri gimana Yud? Apa sih yang lo benar-benar kayak kena banget di hati lo dari ceritanya Tasya? Kalau dari yang gue dapet dari apa yang diceritain Tasya ya, Dev, bahwa kita tuh nggak pernah salah ditempatkan di keluarga kita. Yes. Mau sekurang apapun keluarga kita, tapi aku percaya dari situ kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, dan di situ belajar dibentuk lebih lagi untuk semakin serupa sama Kristus. Dan ya mungkin ya kita semua nggak punya sosok yang sempurna di dalam keluarga kita. Penting juga untuk orang lain tegur kita, terus untuk belajar dari orang lain juga supaya kita bisa punya rumah di luar rumah, supaya kita juga bisa belajar gimana caranya untuk bagiin kasihnya Tuhan juga. Yang pasti ya keputusan kita mau terima cintanya Tuhan apa enggak, itu kan keputusan kita. Tadi Tasya bilang juga ya bahwa kita dikasih pilihan mau terima atau berhenti terima cintanya Tuhan. Dan aku percaya ketika kita terima cintanya Tuhan, itu nggak cuma berhenti di kita, dan akhirnya itu dibagiin lagi ke orang supaya orang bisa ngalamin Tuhan. Dan Tasya tadi dia bisa bagiin ke papanya dan terjadi rekonsiliasi. Wow. Thank you Tasya. Wow, tadi yang Tasya cerita, akhirnya dia datang dalam satu komunitas, menerima cinta dalam komunitas juga, yang akhirnya juga melihat terinspirasi ya tadi yang kayak apa yang lo bilang ya Yud ya, kita juga belajar dari orang lain, belajar dari kehidupan orang lain. Oh ternyata kasih dan cintanya Tuhan itu nyata juga melalui setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Oke, kalau misalnya dari gue sendiri, gue semakin diingatkan dan menyadari lagi bahwa memang gak ada yang sempurna, manusia gak ada yang sempurna. Mungkin kadang-kadang kita bisa benci sama orang karena kita terjebak sama ekspektasi kita sendiri. Kita berekspektasi bahwa harusnya seorang ayah tuh seperti ini, seorang ibu seperti ini, mungkin teman, mungkin pacar, sahabat. Kita punya ekspektasi, sehingga ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita terluka dan jadinya benci. Tapi hari ini aku cuma mau bilang bahwa kita semua itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, yang akhirnya mungkin sekarang kita benci, kita nggak suka. Mereka adalah orang-orang yang lemah, yang terluka dan juga butuh Tuhan. Jadi menyadari kelemahan mereka, menyadari kelemahan kita juga, yang akhirnya membuat kita sadar bahwa ya kita cuma butuh Tuhan dan cuma butuh cinta untuk bisa mengasihi gitu, untuk bisa mencintai. Karena kita terlebih dahulu nih yang lemah, udah diampuni dulu sama Tuhan, udah dicintai dulu sama Tuhan. Makanya kebencian itu harusnya bisa berubah jadi cinta untuk kita sadari dan kita lepaskan, karena kita terlebih dahulu udah dicintai, udah diampuni sama Tuhan. Wow, thank you so much Tasya, hari ini udah nemenin kita bagiin cerita hidup kamu. Dan teman-teman, thank you banget juga nih udah yang nontonin kita dari awal sampai akhir. Aku juga mau ingetin lagi, jangan lupa program Titik Koma itu tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay, atau juga mungkin nanti bisa ditonton ulang di YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk didoain atau misalnya mau curhat ya, boleh banget langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Bisa langsung hubungin ke situ, nanti akan ada tim yang menghubungi kalian dan mendoakan kalian. Gitu. Dan baju yang kita pakai tuh bagus banget kan? Kamu nggak pakai ya? Nah makanya kamu bisa Ada cek di banget ya. Merch by Muda. Yes. Ada baju Titik Koma, Titik Koma. ada jaket Kartu Pemuda dan lain-lain. Pemuda. Bisa lihat di mana lagi di Shopee. Iya. Jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli, jangan cuma dicek-cek tapi dibeli. Dibeli. Di check Iya. out. Check out jangan dong. Iya. Mantap.
Oke. Luar biasa. Thank you so much teman-teman yang udah temenin kita sampai akhir, dan yang pastinya kita juga akan dengar lagi banyak cerita-cerita dari sahabat muda lainnya yang akan membagikan kisah hidupnya mereka yang pasti juga akan memberkati kalian. So sampai jumpa di program Titik Koma selanjutnya. Jangan kasih titik Kalau Tuhan mau kasih koma. Bye bye, Tuhan berkati.